Salam, selamat pagi, Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih. Senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali dalam pelayanan ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita dalam ibadah saat ini. Marilah dengan hati penuh sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan sambil menyanyikan nyanyian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Mama, Opa Oma terkasih, Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini terpilih dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak pernah juga dalam perkara-perkara besar. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau baca dan renungkan firman-Mu.
Namun kami mengaku kami orang berdosa. Dosa seringkali menghambat kami untuk mengerti maksud dan rencanamu. Untuk itu kami mohon pengampunanmu Bapa, dan kami juga mohon Tuhan memberikan kami tuntunan kuasa Roh Kudus, karena kemampuan kami untuk mengerti maksud dan rencanamu sangat terbatas adanya. Singkirkanlah daripada kami juga segala gangguan, biarlah hanya kuasa Roh Kuduslah yang bekerja di dalam jam pemberitaan firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Opa Oma, Bapak Mama, Saudara-saudari, bacaan Alkitab yang ditentukan bagi kita minggu ini dari Matius 13 ayat 31 hingga ayat 35. Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta memelihara firman Tuhan itu di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, Opa Oma, Bapak Mama, Saudara-saudari terkasih. Semoga pagi ini semua dalam keadaan baik, keadaan sehat. Kita merenungkan firman hari ini di bawah tema memulai perubahan besar dari kepedulian kecil melalui pendidikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa untuk membuat perubahan besar, kita harus memiliki kekuatan yang besar. Kita harus punya uang yang banyak. Kita juga harus punya jabatan yang tinggi. Atau khusus bagi orang-orang tua yang sudah lanjut umur, kalau mau buat perubahan besar, saya harus punya kesehatan yang baik. Atau itu semua mungkin kalau saya masih muda. Karena itu tidak sedikit orang-orang tua dalam usia lanjut berkata, kami sudah tua, tidak ada lagi waktu untuk berbuat banyak hal yang besar. Kami hanya tinggal menunggu waktu kami pulang atau meninggal dunia. Firman hari ini mengajarkan hal yang berbeda. Tuhan Yesus berkata bahwa sesuatu yang kecil sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk menghasilkan banyak hal yang besar. Jadi jangan pernah kita meremehkan hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih dan kesetiaan. Ada seorang rohaniawati Katolik yang bernama Bunda Teresa. Ia mengatakan, buatlah hal-hal atau perkara-perkara kecil dengan cinta yang besar. Jadi sekalipun kecil,
Tetapi kalau perbuatan-perbuatan kita itu kita lakukan dengan cinta yang besar, maka itu akan punya dampak. Nah, hari ini kita belajar dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Banyak orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa kerajaan sorga itu datang dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang besar, dengan cara yang penuh kuasa. Tetapi kemudian saat Yesus datang dan mengajar mereka, Yesus memberi perumpamaan, pakai contoh sederhana, yaitu biji sesawi dan ragi. Yang pertama, biji sesawi itu digambarkan di dalam teks bahwa dari semua jenis benih, biji sesawi itu jenis benih yang paling kecil ukurannya. Tetapi sekalipun kecil, biji sesawi itu ketika ia ditanam, dirawat dengan baik, dia bisa bertumbuh besar. Yesus berkata bahwa kerajaan sorga itu sama seperti biji sesawi. Biji yang sangat kecil, tetapi bisa menjadi pohon yang besar. Bahkan pohon yang besar itu bukan hanya berdampak untuk dirinya, tetapi burung-burung juga bisa memakai cabang-cabang di dalam pohon itu untuk bernaung di sana. Apa artinya perumpamaan atau contoh yang pertama ini? Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa pekerjaan Allah sering dimulai dari segala sesuatu yang kecil. Ketika Yesus memulai pelayanan, contohnya, Yesus hanya memilih 12 orang murid. Tetapi kemudian kita lihat dalam perkembangan, banyak orang memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Ketika Tuhan memberikan mujizat, contohnya, ketika 5.000 orang, Tuhan Yesus lihat mereka lapar, Yesus tidak lalu membuat mujizat dengan hal-hal yang besar, tetapi dia memakai 5 roti dan 2 ikan. Itu menjadi contoh bagi kita, bahwa hal-hal kecil sekalipun akhirnya bisa menjadi besar jika itu datang dari tangan Tuhan yang memberkati. Maka kita juga belajar bagaimana perkembangan Injil dari awal kekristenan ada. Bahkan sampai kita nikmati sekarang ini, Injil berkembang di seluruh dunia. Kehidupan kita juga demikian. Mungkin banyak hal-hal kecil yang dianggap tidak berarti oleh manusia. Tetapi tadi ketika kita melakukan dengan cinta yang besar, itu bisa menjadi hal-hal yang mengubah orang lain. Contoh, nasihat orang-orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin kata-katanya itu tidak dirangkai dengan kata-kata yang indah. Tetapi 1-2 kata yang memiliki makna itu kemudian menggerakkan, menyentuh hati anak-anak untuk berubah, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka Tuhan dapat memakai hal-hal sederhana, hal-hal kecil melalui pelayanan kita untuk menghasilkan berkat bagi orang lain. Contoh kedua dalam perumpamaan ini di ayat 33, ada ragi yang sedikit bisa mengubah seluruh adonan. Ragi itu jumlah sedikit kalau dibandingkan dengan terigu yang akan dipakai orang untuk membuat roti. Tetapi sekalipun jumlahnya sedikit, kalau sudah dicampur di dalam adonan, ragi yang sedikit itu mampu membawa pengaruh untuk membuat adonan itu menjadi banyak. Artinya bagi kita bahwa kalau kehadiran kita di dalam dunia ini, walaupun pengaruh kita itu kecil atau tidak besar, sedikit pengaruh kita. Tetapi kalau kita mau hadir, mau bekerja dengan ketulusan, dengan cinta, dengan kasih yang besar, maka kehadiran kita itu pasti akan membawa pengaruh. Pasti akan membawa berkat, pasti akan membawa damai sejahtera di dalam dunia.
Nah, dari dua contoh ini, Bapak Mama, Opa Oma terkasih, kita belajar bahwa ternyata Tuhan bisa memakai hal-hal biasa menjadi luar biasa. Tuhan bisa memakai hal-hal sederhana, dan Tuhan melalui perumpamaan ini menggerakkan orang untuk percaya bahwa sekalipun itu kecil, sederhana, dianggap tidak bernilai, tetapi kalau dilakukan dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar, Tuhan akan memberkati, menjadi besar, menjadi luar biasa. Hal-hal sederhana yang dilakukan dengan kasih, dengan motivasi yang benar, itu punya nilai yang besar di mata Tuhan. Mungkin di mata dunia atau di mata manusia kita menganggap itu remeh, tidak berarti. Tetapi Tuhan menganggap itu bernilai karena Tuhan melihat kedalaman atau motivasi yang ada di dalam diri orang-orang yang melakukannya. Untuk itu, khusus bagi kaum lansia, minggu ini yang tadi ketika pembuka khotbah saya mengatakan banyak yang merasa sudah tidak lagi produktif karena sudah tua, bisa jadi karena 1-2 penyakit di dalam diri membuat tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Saya sudah tidak bisa berjalan jauh, saya tidak punya banyak uang untuk bisa menolong anak cucu atau orang lain. Tetapi firman pada pagi ini mau berkata bahwa sepanjang kita hidup, kita masih bisa terus Tuhan pakai untuk menghasilkan hal-hal baik. Kita masih bisa terus dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita lakukan dengan hal-hal sederhana. Kalau kita masih punya mulut, berarti kita masih bisa memuji Tuhan. Itu juga menjadi contoh hal-hal kecil yang kita contohkan atau titipkan untuk anak cucu kita. Bahwa hidup bukan memakai mulut kita hanya untuk mengeluh, tetapi mulut juga bisa kita pakai untuk memuji nama Tuhan. Kita bisa pakai untuk bersyukur, sekalipun mungkin kondisi opa oma, bapak mama terkasih tidak dalam keadaan baik-baik saja. Opa oma juga bisa memakai waktu yang sudah banyak. Mungkin dulu ketika masih produktif, sedikit waktu untuk bisa berjumpa dengan anggota keluarga. Tetapi di masa pensiun punya banyak waktu. Maka waktu yang banyak itu bisa dipakai untuk menceritakan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan di masa lalu. Itu akan membentuk iman anak-anak cucu untuk tetap kuat bersandar pada Tuhan. Opa oma juga sekalipun mungkin ada yang tidak bisa berkata-kata banyak, tetapi tiap hari dalam kehidupan memberi contoh bagaimana menjadi orang yang sabar, menjadi seorang tua yang jujur, yang penuh cinta, penuh kasih, memberikan perhatian-perhatian kepada anak-anak cucu dan sesama. Itu juga memberi nilai sekalipun sedikit, tetapi seperti ragi. Dia akan mengkamirkan adonan roti. Dia punya pengaruh besar ketika kita tidak ada lagi. Tetapi cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman hidup kita itu akan menjadi contoh yang baik untuk anak cucu lanjutkan di dalam perjalanan mereka. Maka jangan berpikir bahwa karena itu kecil tidak berarti. Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kecil yang saya contohkan tadi itu seperti biji sesawi, itu seperti ragi yang akan membawa perubahan besar. Asalkan opa oma mau melakukan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh cinta dan kasih yang besar. Untuk itu opa oma terkasih, saya membagi sebuah cerita. Ada seorang oma yang tidak bisa bekerja karena kaki tangannya mengalami kelemahan. Setiap pagi dia hanya mendoakan cucu-cucu yang tinggal bersamanya. Karena dia tidak bisa lagi mengantar cucunya pergi sekolah, maka setiap pagi
Dia tidak pernah membiarkan cucunya keluar rumah tanpa dia mendoakan dan memeluk cucu-cucunya. Setelah dia mendoakan, dia selalu memberikan 1-2 nasihat untuk anak cucunya berhati-hati, bertindak, bersikap yang baik ketika mereka ada di sekolah. Kalimat atau sikap doa dari Oma ini cukup sederhana. Mungkin dinilai kecil, tidak berarti. Tetapi setelah bertahun-tahun kemudian, Oma ini akhirnya meninggal dunia. Anak-anak dan cucu-cucunya terus mewarisi sikap yang dilakukan oleh Oma. Sebelum mereka keluar rumah, mereka selalu berdoa. Anak-anaknya selalu memperhatikan cucu-cucu dari Oma yang ditinggalkan itu. Sebelum anak-anak pergi, selalu ada 1-2 nasihat, 1-2 peringatan supaya anak-anaknya berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Maka dari cerita sederhana ini kita menemukan bahwa yang dilakukan Oma tadi seperti benih biji sesawi yang kecil, ragi yang sedikit, tetapi hasilnya besar, hasilnya tidak hilang, berproses dari waktu ke waktu, dan akhirnya itu terus ada menjadi warisan nilai yang ditinggalkan di dalam diri anak-anak dan cucu-cucunya. Maka hari ini kita belajar, jangan pernah merasa saya tidak berguna, saya tidak produktif lagi. Selama Tuhan beri kita nafas hidup, Tuhan masih punya pekerjaan bagi kita semua. Mari kita mulai hal-hal kecil. Mendoakan, mengajar, menasehati dengan kasih, memberi teladan hidup yang baik. Ingat perkataan Tuhan, hal yang kecil di tangan Tuhan bisa menghasilkan perubahan besar. Maka kita juga melihat perumpamaan kalau ada air yang ditetes ke batu, tetesan-tetesan air itu kecil, tetapi kalau dilakukan secara rutin, secara terus-menerus atau secara konsisten, lama-lama tetesan-tetesan air itu mampu untuk membuat perubahan di dalam batu itu. Dia bisa membuat batu itu menjadi hancur atau pecah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, sekalipun itu kecil, tetapi dengan cinta yang besar, konsisten, terus-menerus kita lakukan, maka yakinlah Tuhan memberkati dan Dia akan membawa perubahan besar di dalam dunia. Selamat berhari Minggu, Opa Oma. Tuhan memberkati kita semua memasuki minggu baru dengan semangat yang baru untuk melakukan perubahan-perubahan dari hal-hal sederhana atau hal-hal kecil. Amin. Mari kita mengaminkan firman ini dengan nyanyian mengiring doa syafaat kita. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari sorga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh beribadah.
secara online bersama dengan jemaat yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk datang di rumah Tuhan. Bapak Mama kaum disabilitas, Opa Oma kaum lansia, dan jemaat yang mungkin karena sakit dan berbagai peristiwa lainnya tidak bisa berhimpun dalam perhimpunan keluarga Allah di dalam rumah Tuhan. Terima kasih atas waktu perjumpaan di dalam kasih Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa punya banyak cara untuk menghampiri kami. Maka kami percaya perjumpaan kami lewat media ini secara online dapat membawa kami untuk berhubungan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman di rumah atau di dalam keberadaan kondisinya masing-masing. Kami bersyukur 1 minggu berlalu di dalam kuasa, campur tangan, hikmat, dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Kami yang boleh merasakan sukacita karena penambahan umur, kami yang boleh diberkati di dalam pekerjaan dan usaha, kami yang sudah sembuh dari sakit, kami yang punya solusi dari setiap persoalan-persoalan hidup yang kami gumuli dari waktu ke waktu. Bahkan kami yang sekalipun dalam kelemahan fisik, keterbatasan kemampuan, karena masa tua dan kondisi lainnya, tetapi selalu ada penghiburan dan kekuatan di dalam diri kami. Hari ini kami menaikkan pujian syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan jemaat Pniel Manutapen, khususnya kategorial kaum lansia dan disabilitas di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan tahu kami punya keterbatasan hidup, tetapi kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kami itu cukup untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Maka berkatilah orang-orang tua, kaum lansia yang memiliki penyakit, bahkan ada sebagian yang tidak bisa lagi beraktivitas, hanya ada di tempat tidur, dilayani oleh anggota-anggota keluarga. Kasihanilah mereka, buatlah sukacita mereka tetap penuh di dalam Tuhan, dan tidak ada kata putus asa. Selalu percaya bahwa sekalipun duri di dalam daging kami tidak Tuhan cabut, tetapi kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kami, menghibur dan menopang kami semua. Jaga semua kaum lansia yang berobat secara rutin, secara medis maupun secara tradisional. Buatlah semua kaum lansia tetap mensyukuri hidup pemberian Tuhan di waktu dulu ketika kuat, juga di waktu sekarang ketika banyak kelemahan mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk semua kaum lansia dan disabilitas yang masih punya anggota keluarga yang hidup bersama orang-orang terkasih, tetapi juga bersama dengan kaum lansia yang hidup sebatang kara. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi sahabat yang setia, yang menjaga, menuntun, dan memelihara. Berkati makan minum, obat-obatan, semua cara perawatan yang dipakai oleh kaum lansia untuk merawat tubuhnya, kehidupannya di hari tua, senantiasa mereka diberkati. Biarlah kehidupan kaum lansia di dalam seluruh kehidupan mereka di dalam keluarga, senantiasa hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Memasuki minggu baru, biarlah semua kami berkomitmen untuk memulai seluruh aktivitas kami, sebagaimana firman yang sudah kami dengar, melakukan perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana, dengan kasih, dengan cinta yang besar, maka kami yakin semuanya itu akan membawa perubahan di dalam seluruh kehidupan bersama kami. Terima kasih atas firman yang mengajar, meneguhkan, memberi penguatan untuk kami semua. Biarlah kami pulang dengan komitmen baru. Kami adalah orang-orang yang berharga, yang tetap berguna, dan tetap bisa menjadi berkat. Karena 1-2 komitmen kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil akan Tuhan berkati. Seumpama biji sesawi dan ragi dalam adonan, Tuhan akan buat semuanya itu menjadi besar.
demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk ibadah pagi ini, semua yang berperan di dalam ibadah ini, UPP Lansia dan Disabilitas, tim multimedia, tim Litmuger, terima kasih atas kesempatan melayani yang Tuhan beri bagi kami. Maka memasuki minggu baru, kami semua mau mengarahkan pandangan kami kepadamu dan kami mohon berkat-Mu untuk seluruh kehidupan pribadi, keluarga khususnya bagi kaum lansia dan disabilitas, bagi pelayanan gereja yang ada di Pniel Manutepen, secara khusus dan seluruh dunia, pelayanan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk melakukan pekabaran Injil, juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa, diberkatilah seluruh kehidupan kami. Kami pandang wajah-Mu dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapa, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari sekalian, dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai, selamat berhari Minggu, Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa dalam pelayanan online selanjutnya. Shalom.